Kita sambung pelajaran kita, kisah kita tentang kemarin Nabi Allah Adam dan anak-anaknya, kisah pembunuhan Qabil dan Habil, sampai anak terakhir. Saya sebutkan Nabi Adam kalau punya anak lahir kembar, laki perempuan, laki perempuan. Anak terakhir dari Nabi Allah Adam itu namanya Abdul Mughith dan saudara perempuannya Amatul Mughith. Abdul Mughith dan Amatul Mughith itu anak terakhirnya Nabi Allah Adam. Kemudian ada salah satu dari anak Nabi Allah Adam itu yang lahir sendiri, enggak kembar, yaitu yang bernama Syith. Siapa namanya? Syith atau Nabi Allah Syith ibni Adam. Itu lahir 5 tahun setelah kejadian pembunuhan Qabil kepada saudaranya Habil. Dan Nabi Allah Syith inilah yang menjadi khalifahnya Nabi Allah Adam. Malam ini sedikit saya akan ceritakan kronologi ya, atau kisah bagaimana wafatnya Nabi Allah Adam alaihi salam menurut beberapa riwayat-riwayat, hadis-hadis dan keterangan. Awal Nabi Allah Adam itu hidup, Nabi Adam sudah diberi tahu oleh Allah, Adam, engkau akan hidup di dunia ini umurmu 1000 tahun. Lalu Allah perlihatkan, ya, ini di dalam hadis yang panjang, Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Lamma urida dzurriyyatu Adam, Nabi Adam ini diperlihatkan oleh Allah umurnya dan diperlihatkan anak cucunya semua. Anaknya, cucunya, keturunannya semua diperlihatkan kepada Nabi Allah Adam. Lalu Nabi Adam melihat, ya Allah, fanadhara ila umra dzurriyyatihi Daud. Nabi Adam melihat ada salah satu anak cucunya, ya Allah, ini siapa ini? Ini orang luar biasa, bercahaya, orangnya mulia, tetapi kenapa umurnya pendek? Dijawab oleh Allah, ya Adam, itu adalah salah satu cucumu yang bernama Nabi Daud. Umurnya dilihat oleh Nabi Adam 60 tahun. Padahal orang-orang dulu itu kan 1000 tahun umurnya. Bahkan ada yang lebih, ada yang 1500, ada yang 2000. Kata Allah, kenapa ini umur Daud ini 60 tahun? Ya, dia memang pendek. Kalau begitu ya Allah, kata Nabi Adam, aku mau sedekah. Aku akan berikan umurku 40 tahun kepada Nabi Daud supaya genap umurnya 100 tahun. Kasihan, neser ning Pak Polo. Tambah neser cuman 60, tambahi 40 supaya lengkap 100, kata Nabi Adam. Sedekah Nabi Adam. Sedekah umur ini. Bukan main ya. Ada yang mau sedekah umur? Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ini awal ya, awal-awal Allah perlihatkan kepada Nabi Adam sedekah umurnya 40. Kasihan cuma 60. Saya sedekah 40 tahun biar genap 100 ini umurnya Nabi Daud. Diterima oleh Allah sedekahnya. Setelah itu Nabi Adam hidup. Waktu ketika sudah sampai batasnya, tatkala umurnya Nabi Allah Adam sekitar 960 tahun, datang malaikat pencabut nyawa Israel. Datang bertamu ke rumahnya Nabi Adam, kemudian mengatakan, Adam, saya datang untuk mencabut nyawa engkau. Saya diperintahkan oleh Allah, sekarang waktunya engkau wafat. Kata Nabi Adam, loh Israel, kok terburu-buru kamu datang? Belum waktunya ini, kata Nabi Adam. Loh gimana belum waktunya? Aku kan umurku 1000 tahun, kata Nabi Adam. Iya, sekarang berapa? Sekarang 960. Iya, kenapa kau mau cabut? Loh, bukankah kau sudah sedekah umurmu 40 tahun kepada Nabi Daud dulu? Kata Nabi Adam, enggak, saya enggak ingat saya pernah sedekah umur 40 tahun. Lupa Nabi Adam, dan memang benar-benar lupa. Wah, ini ketemu Israel ini sekarang. Ketemu malaikat menjawab, enggak, saya enggak pernah sedekah. Dulu kau pernah, ya. Ini bukan setahun 2 tahun. Beberapa ratus tahun yang silam, ketika Allah perlihatkan kepada engkau umur dzurriyyahmu, engkau memberikan sedekah kepada Nabi. Enggak, saya enggak memberikan. Saya enggak mau mati sekarang, tunggu 40 tahun lagi. Dan lupa betulan Nabi Adam saat itu, ya, karena mungkin sudah beratus-ratus tahun, ya. Apalagi ini bukan setahun 2 tahun, beratus tahun itu. Lupa beneran. Dan Nabi Adam menolak.
Tidak, saya nggak mau dicabut sekarang. Pulang kau, nanti kurang 40 tahun. Enak kalau kenal ke malaikat Israel ini, bisa disuruh pulang malaikat. Kalau yang lain nggak ada yang pamit ya. Ini karena Nabi Allah sering ketemu dengan malaikat pamit. Akhirnya malaikat, kata malaikat, ya Allah, Nabi Adam nggak mau dicabut sekarang, minta 40 tahun. Allah turunkan malaikat yang lain untuk menjadi saksi. Hei Adam, kamu sudah sedekah umurmu 40 tahun. Ini saksinya malaikat. Dibawakan malaikat. Iya ya Allah, tapi saya minta saya cabut 1000 tahun. Saya belum siap mati sekarang. Akhirnya dengan kemurahan Allah, kata Allah, saya sedekahkan kepada engkau 40 tahun karena engkau sudah mensedekahkan umurmu. Yang disedekahkan 40 tahun kepada Nabi Daud tetap diterima. Dan Allah sekarang bersedekah kepada Nabi Adam 40 tahun, digenapkan umurnya selama 1000 tahun. Ditambah 40. Nah ketika sudah genap 1000 tahun, di akhir hayatnya ketika sudah sakit-sakitan, Nabi Adam itu rindu dengan buah-buahan dari sorga. Kan pernah tinggal di sorga Nabi Adam. Sekarang rindu dengan buah-buahan di sorga, lalu Nabi Adam memerintahkan kepada anaknya untuk mencari buah-buahan sorga. Suruh keliling dunia. Suruh cari di pasar-pasar buah di mana, di hutan-hutan. Aku rindu dengan buah-buahan sorga. Ketika itu sudah umurnya hampir 1000 tahun. Ketika anaknya keliling mencari buah-buahan yang mirip dengan buah-buahan di sorga, malaikat datang kepada anak-anaknya Nabi Adam dan mengatakan, kamu pulang sekarang. Bapakmu sekarang sudah mau dicabut nyawanya, dia sudah meninggal. Enggak perlu kalian mencari lagi buah-buahan. Ya, ketika itu datanglah malaikat dan mencabutlah nyawanya Nabi Allah Adam di umurnya yang 1000 tahun. Wafatlah Nabi Allah Adam, dibawakan 3 lapis kain kafan oleh malaikat dari sorga. Ya, zaman dahulu malaikat sering bertemu dengan Nabi Allah Adam, dengan anak-anaknya biasa sering bertemu. Kadang-kadang malaikat itu juga menyerupai manusia. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sering beliau mendapatkan hadis dari malaikat, malaikat itu merupai sahabatnya Dihyatul Kalbi, salah satu sahabat yang tampan. Begitu juga malaikat juga sering menjumpai para nabi dengan berupa macam-macam. Datang malaikat membawa 3 kain kafan dari surga untuk dijadikan kain kafannya Nabi Allah Adam alaihi salam. Ada 2 riwayat wafatnya Nabi Allah Adam. Ada yang mengatakan Nabi Adam yang mengurus jenazahnya, yang memandikan, mengkafani dan menguburkannya adalah malaikat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Disolatkan oleh malaikat 4 takbir. Ya, 4 takbir sebagaimana solat jenazah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan tidak, bukan malaikat yang mensolatkan dan mengurus jenazahnya Nabi Adam, tetapi anaknya yang bernama Syith Ibnu Adam. Kalau hadis yang pertama tadi mengatakan bahwa saat itu Nabi Allah Syith tidak ada bersama Nabi Allah Adam, tetapi sedang berada di sebuah daerah atau sebuah pedesaan, perkampungan namanya Kampung Firdaus. Ada yang namanya Firdaus? Saat kampung pertama yang dibuat oleh Nabi Allah Syith itu namanya Kampung Firdaus. Nah, jadi mulai bikin kampung di situ Nabi Allah Syith. Nah, di situ katanya jauh posisinya dengan Nabi Allah Adam, malaikat yang ngurus. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, tidak. Nabi Allah Syith ada, Nabi Allah Syith yang mengurus, dan Nabi Allah Syith yang mensolati jenazahnya Nabi Allah Adam dengan 30 takbir. Bukan 4 tapi 30 takbir, dan itu menunjukkan akan agungnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Di mana dikubur Nabi Allah Adam? Pendapat yang paling kuat, Nabi Allah Adam dikubur di gunung yang diturunkan, yaitu Jabal Nut, Gunung Nut yang berada di negeri India, termasuk gunung tertinggi di India. Itu pendapat yang paling masyhur, yang paling terpopuler, paling banyak. Ada pendapat yang lain daripada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Adam dikubur di Jabal Abi Qubaish di Mekah. Itu ada gunung namanya Gunung Abi Qubaish, di sanalah di kuburnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Tetapi di dalam riwayat ini, di dalam riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi Adam dikubur di Jabal Abi Qubaish, ada yang mengatakan di Ghar Abi Qubaish, di gua Abi Qubaish.
Menurut pendapat Ibnu Abbas ini, setelah nantinya terjadi banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh, itu Nabi Allah Nuh mengangkat, digali kembali makamnya Nabi Allah Adam, diletakkan di dalam peti, ya. Nabi Allah Adam dan ibu kita Siti Hawa itu digali makamnya, diletakkan di atas peti dan dibawa di kapalnya Nabi Allah Nuh. Kemudian setelah kapal itu berlabuh, dimakamkan di suatu tempat, yang tempat itu sekarang menjadi Baitul Maqdis. Ada di situ namanya apa? Batu Sokhrah, ya. Batu yang sakral itu, disitulah makam Nabi Allah Adam dan ibunda kita Siti Hawa. Ini menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas. Kapan Nabi Allah Adam wafat? Wafatnya pada hari Jumat. Sebagaimana juga diciptakan hari Jumat dan diturunkan dari sorga di hari Jumat pada usianya yang ke-1000 tahun Nabi Allah Adam. Ibunda kita Siti Hawa wafat 1 tahun setelah wafatnya Nabi Allah Adam. Masih hidup setahun baru wafat. Di dalam kitab Injil, ya, ini sedikit kita perbandingkan. Di dalam kitab Injil itu disebutkan Nabi Adam itu umurnya 930 tahun. Umurnya Nabi Adam 930 tahun. Tapi kita umat Islam, kita lebih percaya dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, dengan hadis-hadis dari Rasulullah. Nabi mengatakan umurnya Nabi Adam 1000 tahun. Lalu bagaimana ini? Ada dua pendapat. Injil sudah banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Kita enggak percaya karena sudah banyak tahrif, banyak melenceng. Tapi andai kata yang disebutkan dalam kitab Injil itu benar, kita bisa gabungkan, ya. Dalam Injil disebutkan Nabi Adam umurnya 930 tahun. Kata Rasulullah 1000 tahun. Begini sebenarnya. Injil itu, di dalam Injil itu perhitungannya dengan tahun Syamsiyah, dengan matahari 930. Kalau 930 perhitungan Syamsiyah itu dengan matahari atau Masehi, kalau dihitung dengan tahun Qamariyah, dihitung dengan perhitungan bulan, itu akan menjadi 957 tahun. 957 tahun kalau dihitung dengan Qamariyah. Kita umat Islam memakai Qamariyah, pakai bulan. Mereka orang-orang kafir pakai matahari. Lalu bagaimana menggabungkan ini? Kok 957? Sisanya 43 tahun itu Nabi Allah Adam hidup di sorga. Kan sebelum turun ke dunia hidup di sorga. Berapa lama Nabi Allah Adam hidup di sorga? 43 tahun. Di dunia 957 tahun. 950 tambah 43 berapa? 1000 tahun. Tetap lebih benar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau gabung dua riwayat ini, misalnya yang dari Injil itu benar, oh betul, tapi perhitungannya dengan itu tahun Syamsiyah atau tahun Masehi. Nah, begitu bisa digabung, ya. Kemudian ketika Nabi Allah Adam wafat, langit dan bumi menangis selama 7 hari 7 malam, ya, turun hujan. Atas wafatnya Nabi Allah Adam alaihi salam.